Anda kembali menyaksikan Gatra Insight pemirsa Gatra TV setelah tadi perbincangan mengenai beberapa faktor kesehatan dan juga ekonomi yang terdampak dari COVID-19. Ada lagi beberapa cara yang terbilang tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di awal pandemi di Maret 2020 kemarin. Ada yang bilang untuk mengkonsumsi jamu atau juga jahe merah dan juga mungkin kalau bahasa Indonesianya adalah empon-empon itu sendiri Pak Guritno. Nah, kira-kira apakah memang produk jamu ini atau juga para peneliti yang meneliti jamu ini sendiri tetap akan menjadikan jamu ini sebagai mungkin pencegahan atau juga agar imun di tubuh kita ini bisa tetap stabil menangkal corona itu sendiri? Oke, pertanyaan menarik, tapi pada ininya begini, penyakit ini itu harus dilawan. Nah, melawannya dengan cara apa? Kalau pengobatan modern itu ada dua, yaitu vaksin, ya kan. Jadi itu virusnya dilemahkan, kemudian di sistem kita menimbulkan antibodi, sehingga kalau ada virus corona itu antibodi kita udah terbentuk dan otomatis bisa melawan virus yang masuk. Ya. Kemudian yang kedua dengan obat-obatan. Jadi orang yang udah terkena, ya misalnya saya udah positif corona, dikasih obat itu dia bisa membunuh dan melemahkan dan membunuh virus itu sehingga orang yang terkena menjadi sembuh. Ada beberapa kombinasi obat yang udah aplikasikan ya di beberapa negara ya, terutama di Hong Kong, Singapura, kemudian di pusatnya epidemik sendiri di Wuhan dan sekitarnya, kemudian di Jepang, kemudian di Eropa juga udah dicobakan, di Amerika juga, itu obat-obatnya sudah dicobakan. Dan memang belum ada obat yang menurut standar WHO itu dinyatakan ini obatnya atau yang paling mujarab. Tapi itu bisa meredakan dan secara persentase orang dikasih obat itu lebih sembuh, lebih cepat sembuh dalam waktu durasinya dan secara persentase daripada yang tidak dikasih itu lebih baik ini obatnya. Artinya kata mujarab belum, tapi bahwa obat itu ada gunanya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang memang belum terkena? Nah, ini muncul yang namanya jamu. Jamu itu, jadi ini kategorinya ada jamu, ada obat herbal yang terstandar, ya, udah uji praklinis, tapi uji klinisnya belum. Terus ada fitofarmaka yang udah terbukti uji klinisnya juga, praklinisnya dan klinisnya juga udah terbukti. Jadi ada jamu, kemudian obat herbal yang standar ya oleh BPOM, itu yang kategori ya BPOM sendiri ya. Kemudian fitofarmaka itu. Jadi memang beda-beda. Tapi bahwa sekarang selama vaksin dan obatnya belum ditemukan, itu memang orang-orang yang lebih tahan dan sebagainya, itu kan menyerang imunitas kita kan. Nah, gimana memperkuat sistem imun itu gitu loh. Itu dengan obat-obatan, dengan vitamin, dengan gizi yang baik, dengan olahraga, dan salah satunya itu sebagai melengkapi dan supporting ke itu obat herbal ini. Karena jamu atau yang diambil dari tumbuh-tumbuhan itu di Indonesia ada 30.000 lah lebih itu jamu-jamuan yang khasiat obat kimiawi alamiahnya ya, organiknya itu memang bisa untuk meningkatkan imun itu sendiri. Dan industri jamu kita ada 1.200 lebih di Indonesia, dan ini potensi yang bagus ya. Dan terbukti memang orang yang rajin minum jamu dan sebagainya, itu misalnya lebih tahan flu dan sebagainya. Dan flu itu kan dipicu oleh virus corona, tapi bukan virus corona yang baru ini, yang COVID-19 ini. Tapi bahwa orang berupaya itu memang sebuah keharusan atau kewajiban gitu. Kurang lebih fungsi jamu semacam itu. Nah, kira-kira Pak Guritno, apakah ada mungkin perbedaan yang signifikan antara jamu sebagai obat tradisional dari Indonesia atau minuman tradisional dari Indonesia dan juga dengan obat modern maupun dengan obat herbal itu sendiri? Oke, kalau selama ini dua-duanya mungkin nggak bisa dipertentangkan antara vaksin, obat, jamu. Jadi mana yang lebih manjur gitu loh, ampuh gitu untuk ini. Semuanya ada fungsinya masing-masing dalam level-level tertentu. Untuk pencegahan, jamu, fitofarmaka, dan obat herbal terstandar itu harus dikonsumsi. Tapi bahwa selama vaksinnya belum ada, obat-obatan, kombinasi obat-obatan yang dibikin secara kimiawi ya,
di laboratorium dan sebagainya, itu memang harus dikonsumsi juga gitu loh. Jadi tergantung levelnya, tapi bahwa mengkombinasikan itu semua dengan obat herbal dan lebih maju dan sebagainya memang terbukti. Jadi memang di Cina sendiri daratan itu juga dokter obat-obat tradisional itu juga dikonsumsi, diresepkan, dan ada klaim-klaim yang itu memang harus diuji lebih jauh lagi, itu memang bisa membantu penderita atau orang bisa mencegah. Jadi di awal-awal ini ketika dia udah merasakan gejalanya, simptomnya udah, aduh ini saya kena flu, ini apakah benar COVID atau enggak, itu orang langsung mengkonsumsi obat-obatan yang memang biasa dia lazim digunakan untuk menyembuhkan virus flu ya, biasa influenza, dan itu terbukti bisa, dan itu yang digunakan dan itu tidak ada salahnya. Yang penting itu efeknya, jangan sampai ini berefek tragis buat pengkonsumsi atau organ tubuh kita. Itu yang parameternya di situ, dan konsultasi dokter itu penting. Itu kata kuncinya ada di situ gitu. Jadi terus-teruslah untuk berkonsultasi dengan dokter itu sendiri, Pak Guritno ya. Oke, baik, semakin menarik pemirsa Gatra TV perbincangan saya dengan Pak Guritno, tapi Gatra Insight harus rehat sejenak.